sekalian, bersiap untuk naik ke atas pentas. Finalis Inovasi Hampa Tanpa Kamu dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar. Disilahkan Bapak. Ya, Ibu Kabak Organisasi dipersilakan juga untuk naik ke atas pentas bersama dengan satu orang notulen. Ya, baik, Bapak dan Ibu sekalian, para panelis dan para peserta yang ada di ruangan ini telah siap di atas pentas untuk melakukan presentasi dan wawancara terkait inovasi Hampa Tanpa Kamu dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar. Kepada Ibu inovator dipersilakan terlebih dahulu untuk melakukan presentasi, Ibu. Ya, silakan mengambil tempat di bawah, Ibu. Ya. Waktu untuk presentasi 7 menit, Ibu. Silakan. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur atas segala rahmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Ibu tim penilai KIPP 2023 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Bapak Ibu panitia dan hadirin yang berbahagia. Izinkan saya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar untuk memaparkan inovasi kami, yaitu inovasi Hampa Tanpa Kamu, hadiah ulang tahun umur 17 tahun dengan kartu tanda penduduk. Inovasi kami ini terbentuk berdasar pada regulasi, yaitu Undang-Undang tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan. Kemudian, ada beberapa masalah yang kami hadapi di kantor itu, di mana tingkat capaian perekaman KTPL itu belum memenuhi target. Kemudian masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan jika ingin melakukan transaksi publik karena data kependudukannya tidak aktif. Dan salah satu penyebab kenapa data kependudukan tidak aktif yaitu karena masih ada penduduk usia wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP, sehingga oleh sistem pada aplikasi SIAK otomatis akan dinonaktifkan data kependudukannya. Kemudian yang ketiga yaitu masih kurangnya pemahaman sebagian masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan. Karena masyarakat kita itu masih menganut prinsip tiba masa tiba akal. Mereka akan melakukan pengurusan dokumen pada saat mereka butuh. Sehingga kadang mereka mengadakan pengurusan jaringan di tempat kami itu dia terkendala jaringan, sehingga kadang menganggap bahwa Dukcapil itu pelayanannya kurang bagus. Nah, berangkat dari permasalahan ini, kemudian kita mencoba mencari solusi bagaimana kita bisa mengatasi permasalahan-permasalahan ini. Maka lahirlah inovasi Hampa Tanpa Kamu ini dengan keunikan dan kebaruannya, yaitu usia 16 tahun 6 bulan sudah dapat melakukan perekaman KTPL. Kemudian melakukan penjaringan penduduk usia 16 tahun 6 bulan ke atas, itu di desa kelurahan, termasuk juga di dalamnya penyandang disabilitas. Kemudian ada dukungan dari UPT Korwil Pendidikan Wilayah 7. Kita kerjasama juga dengan sekolah menengah atas, kejuruan maupun yang sederajat. Dan kita melakukan perekaman KTPL itu ke sekolah-sekolah, ke kelurahan maupun ke desa.
Dan kita jadikan KTPL itu sebagai hadiah ulang tahun bagi mereka yang sudah berusia 17 tahun. Kita bisa melihat dampak sebelum inovasi untuk dapat data penduduk yang memiliki KTPL itu cuma meningkat 1000-an, dan setelah ada inovasi sudah bisa mencapai 8.000-an. Dan mohon maaf untuk data tahun 2022 kami masih menyajikan data semester 1 karena data semester 2 belum dirilis. Sementara data penduduk yang melakukan pengaduan juga sebelum inovasi itu rata-rata 10 orang per hari mengadu bahwa data kependudukannya tidak aktif. Kemudian setelah ada inovasi berkurang 40%, dan sampai sekarang ini sudah berkurang alhamdulillah sudah 85%. Sementara dampak bagi siswa sendiri, mereka tidak lagi itu kehilangan waktu belajar dalam waktu yang cukup lama. Dan setelah mereka mendapat KTP, sudah dapat mengurus SIM, bisa melakukan transaksi perbankan, dan bahkan sudah bisa menggunakan hak konstitusionalnya ikut dalam pemilihan umum. Bagaimana kemudian implementasi dari inovasi Hampa Tanpa Kamu? Kita melakukan launching inovasi, lalu kita melakukan BIMTEK untuk tim kerja inovasi, kita melakukan sosialisasi, lalu mengadakan penandatanganan MOU. Setelah ada kesepakatan waktu, kemudian kita melakukan perekaman baik itu di desa, di sekolah, ataupun di kelurahan. Dan setelah mereka berusia 17 tahun, kita menyerahkan KTP itu sebagai kado ulang tahun. Untuk adaptabilitasnya sendiri, kita pengembangan lokus pada pada tahun 2021 itu di 2 kelurahan. Kemudian di 2022 ada 2 kelurahan, 1 desa, dan 5 sekolah. Sementara di tahun 2023 ini kita harapkan bisa 50% lebih sekolah yang bekerja sama dengan kita, dan kita akan sandingkan dengan identitas kependudukan digital. Dan seiring berjalannya inovasi ini, sudah ada studi banding yang datang ke Dukcapil mengenai inovasi itu dari peserta LAPIM Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Regional Makassar. Dan untuk keberlanjutan, kita menjamin keberlanjutan inovasi ini karena adanya dukungan regulasi, ada dukungan anggaran dalam DPA Dukcapil, kita punya sumber daya dalam SK Tim Kerja, dan ada SK Tim Koordinasi, serta ada dukungan dari pemangku kepentingan. Dukcapil tidak bekerja sendiri dalam hal ini, tapi dia berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan, seperti itu pemerintah kecamatan, pemerintah desa, pemerintah kelurahan, ada UPT Kabupaten Pendidikan, dan sekolah menengah atas, kejuruan, maupun yang sederajat. Dan untuk penerima manfaat sendiri, itu penduduk usia 16 tahun 6 bulan ke atas. Seperti kita melakukan testimoni di salah satu sekolah siswa SMA Negeri 13 Takalar itu, mereka mengatakan sangat terbantu karena tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke Dukcapil untuk melakukan perekaman KTPL. Demikian yang bisa kami paparkan pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon perkenan Bapak Ibu panelis untuk memberikan masukan maupun kritikan untuk pengembangan inovasi kami ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukcapil bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan kembali ke tempat Ibu. Si. Baik, selanjutnya untuk tayangan video inovasi, silakan operator. Selamat datang di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar yang beralamat di Jalan Haji Pajonga Dengale, nomor 7, Kelurahan Kalakbirang, Kecamatan Patalasang. Pada akhir tahun 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar mencoba membuat terobosan baru untuk dapat mewujudkan tertib administrasi kependudukan, untuk meningkatkan capaian kepemilikan dokumen kependudukan, dan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Maka terciptalah suatu inovasi, yakni inovasi Hampa Tanpa Kamu, hadiah ulang tahun umur 17 tahun dengan kartu tanda penduduk. Penduduk usia wajib KTP yang tidak melakukan perekaman KTPL
maka data kependudukannya otomatis akan dinonaktifkan oleh sistem pada aplikasi Siap, sehingga akan mengalami kesulitan pada saat melakukan transaksi publik. Implementasi dari inovasi ini melakukan penjaringan usia 16 tahun 6 bulan ke atas di desa maupun di kelurahan yang ada di Kabupaten Takalar, yang sebelumnya melakukan koordinasi dengan camat, lurah, dan kepala desa. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar juga melakukan kerjasama dengan sekolah menengah atas, kejuruan, dan yang sederajat, yang sebelumnya telah berkoordinasi dengan UPT Korwil Pendidikan Wilayah 7, kemudian melakukan sosialisasi inovasi Hampa Tanpa Kamu. KTP kemudian dicetak lalu diserahkan sebagai hadiah ulang tahun. Inovasi Hampa Tanpa Kamu, hadiah ulang tahun di umur 17 tahun dengan kartu tanda penduduk sangat bermanfaat bagi kami siswa-siswi pelajar SMA, SMK, dan Inovasi Hampa Tanpa Kamu adalah inovasi yang dicetuskan oleh Dinas kami Kabupaten Takalar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiawan Aswad, PJ Bupati Takalar. Inovasi Hampa Tanpa Kamu, hadiah ulang tahun umur 17 tahun dengan kartu tanda penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar merupakan sebuah terobosan yang sangat inovatif. Pemerintah Kabupaten Takalar sangat mengapresiasi kegiatan ini dan kita berharap ini akan mendukung keberlanjutan dan pengembangan inovasi pelayanan ke masyarakat khususnya di Kabupaten Takalar. Ya, baik Bapak Ibu, itu tadi video inovasi Hampa Tanpa Kamu. Hampa benar Pak ya, biar suaranya juga hampa. Ya, baik, selanjutnya saya persilakan kepada Pak Kadis untuk memberikan dukungan terkait keberlanjutan inovasi ini ataupun testimoninya. 2 menit Bapak, disilakan. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah, la haula wa quwwata illa billahil alim. Bapak Ibu para panelis, panitia, hadirin hadirat yang kami hormati, saya Haji Abdul Wahab, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, menyampaikan bahwa urgensi daripada lahirnya Hampa Tanpa Kamu ini adalah banyaknya masyarakat, utamanya dari pelosok desa yang miskin datang ke kami dengan mengeluh dan marah-marah. Sebelum masuk kamar, para mereka ini sudah marah-marah, menyatakan bahwa kami di Dukcapil itu yang menonaktifkan datanya. Ini satu tuduhan yang sangat sadis dan kami anggap ini bagian dari masukan dari masyarakat langsung. Kemudian data kami memang capaian itu sangat rendah di sebelum ada inovasi ini, khususnya perekaman dan pencetakan KTP. Olehnya itu melalui inovasi Hampa Tanpa Kamu ini muncullah gerakan Indonesia Sadar Adminduk ini kami lakukan secara masif di seluruh desa dan wilayah di Takalar melalui Hampa Tanpa Kamu ini. Adapun dukungan dari kami adalah tentulah pimpinan daerah sudah menerbitkan ada Perbu, ada SK, kemudian ada beberapa MOU kami lakukan dengan lembaga pendidikan. Kemudian anggaran Pak, kami tidak menyebut jumlah, tapi secara presentasi untuk tahun ini dibandingkan dengan tahun 2022 itu naik lebih 3.500% khusus untuk pengembangan inovasi di Takalar. Keberlanjutan ini kami pikir sangat penting. Kenapa? Karena jika tidak datang masyarakat melakukan updating data, khususnya 17 tahun ke atas, itu oleh sistem digital itu menonaktifkan datanya. Jadi tidak ada hubungannya dengan kami, bukan kami pelaku untuk menonaktifkan datanya, tapi ini sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kadis atas dukungan dan testimoninya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu para panelis untuk diskusi dan tanya jawab. Untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Imran. Silakan Pak Imran.
Ya, hai. Terima kasih. Ya, makasih. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan ya. Yang pertama bahwa sebuah inovasi yang baik itu biasanya ditandai dengan adanya resistensi dari beberapa pihak ya. Ketika kita mencoba melakukan sesuatu dan ada yang awalnya tidak setuju menjadi setuju, itulah sebuah inovasi yang bagus ya. Nah, saya ingin tanya apakah ada resistensi seperti itu dan seperti apa resistensinya? Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat dari aspek keberlanjutan, sustainability-nya. Dukungan keberlanjutan ini biasanya ada 3 hal yang menentukan ya, yaitu yang pertama adalah adanya regulasi yang kuat. Yang kedua adanya komitmen yang kuat daripada stakeholder internal kita. Yang ketiga dari pendanaan. Saya belum melihat ini dari pemaparan ini terkait dengan keberlanjutan. Mohon penjelasannya terhadap 2 hal itu. Saya kira itu. Ya, baik, terima kasih Pak Imran. Saya simpan dulu Ibu. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Lukman. Ya, silakan Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Retno. Saya kira catatan di dalam proposal itu sudah dibaca ya. Yang pertama adalah mengenai kategorinya, terutama dengan kategori sinopik. Jadi penjelasan yang diminta di situ adalah mengapa sesuai dengan kategori itu. Ya, jadi bukannya sekedar menjelaskan kategorinya saja, tetapi yang paling penting di dalam proposal itu adalah mengapa sesuai dengan kategori itu. Jadi itu yang perlu diuraikan. Kemudian dampaknya, ya, yang paling penting. Ya. Kalau bicara dampak, ya sesudah dan sebelum inovasi itu. Jadi harus ditunjukkan datanya sebelum inovasi. Jumlah anak-anak yang masuk usia 17 tahun itu yang tidak diberikan, tetapi dengan setelah inovasi ini kemudian terjadi terjadi peningkatan jumlah ya yang begitu masif seperti tadi dijelaskan dalam rangka kepemilikan KTP itu. Berikutnya yang ketiga adalah ini juga sangat penting sekali dalam sebuah proposal agar hindari pengulangan. Jadi kalau sudah diuraikan di bagian atas, itu jangan sampai kalimat itu pindah lagi ke bawah. Ya, paragraf itu pindah ke bawah. Ya, jadi harus diformulasi ulang kalimatnya, ya, sehingga jangan persis sama. Karena kalau persis sama, itu nanti akan menjatuhkan nilainya terutama pada tingkat nasional. Kategori SDGs juga sama tadi, jadi kategori SDGs itu bisa lebih dari 1, tapi yang paling melonjol apa, kemudian alasannya mengapa sesuai dengan kategori itu juga yang paling penting di situ ya. Hal yang saya catat juga itu ada permintaan sekolah. Saya beranggapan begini, bagusnya memang inovasi ini itu datanya dari kelurahan mungkin kalau kalau itu bisa menjadi sumber data, tetapi implementasinya tadi saya lihat di videonya perekamannya itu justru di SMA ya, di level SMA, sehingga betul-betul bisa efisien, saya kira efektif dalam rangka perekaman itu. Karena kalau misalnya mereka diminta data lagi ya, sehingga nanti ketika kita bicara keberlanjutan seperti diminta tadi oleh Pak Karo, Pak Kepala Dinas, itu nanti yang diceritakan di situ adalah bagaimana inovasi ini dilakukan atau berlanjut dari sekolah ke sekolah, ya. Jadi mungkin di tahun-tahun pertama, ya, atau di bulan-bulan pertama itu baru 1-2 sekolah. Akhirnya nanti semua sekolah itu bisa di cover ya, bisa didatangi semua.
untuk dilakukan perekaman. Persoalannya nanti ketika ada anak yang tidak sekolah ya, yang putus sekolah, ya mungkin hanya itu yang apa namanya, yang bisa kita rekam atau yang kita rekam di kantor kelurahan. Di kolaborasi ini semua pihak-pihak yang terlibat, tentu saja leading sektornya tadi adalah Dukcapil ya, yang terlibat, terus pihak sekolah. Yang saya garis bawah itu tadi di sekolah, kenapa mesti ada permintaan dari sekolah? Harusnya apa namanya, itu sudah menjadi target kita ya, dari apa namanya, dari bulan ke bulan atau dari tahun ke tahun. Jadi justru kita yang harus proaktif ya, menawari sekolah itu, tentu saja dengan pertimbangan jarak ya. Kalau misalnya harus tidak segera bisa semua teratasi ya. Jadi itu catatan dari saya. Saya kembalikan, terima kasih Mbak Retno. Iya, baik, terima kasih Pak Lukman. Saya beri kesempatan dulu untuk merespon Ibu inovator. Ya, silakan Ibu. Terima kasih. Untuk resistensi dari beberapa pihak itu, kita kan sebelum melakukan sosialisasi ke sekolah, ke kantor lurah, kita menyurat dulu Pak. Dan kemudian ada surat balasan yang masuk, mereka menerima kita untuk datang, bahkan dia yang kasih kita waktu. Seperti itu. Kemudian untuk keberlanjutannya sendiri, kita itu punya regulasi dari SK Bupati untuk penetapan nama Hampa Tanpa Kamu itu sebagai inovasi dari Dukcapil. Dan dari DPA juga sudah ada kita anggarkan di dalam, bahkan di tahun 2023 ini kita ada di 2 subkegiatan. Kemudian dari pertanyaan selanjutnya itu dampak. Kalau dampak yang kita minta tadi itu data terpilah umur 17 tahun yang belum melakukan perekaman, itu data kami yang di buku profil kependudukan itu kita tidak terpilah Pak. Tidak ada data terpilah yang belum. Kita cuma mempunyai data kepemilikan KTPL. Untuk uraian paragraf, ya saya terima kasih banyak atas masukannya dan kami akan memperbaiki proposal kami. Dan untuk pencapaian SDGs, inovasi kami ini sangat mendukung pencapaian SDGs, terutama pada tujuan 16 di poin ke-9. Yang di situ mengatakan bahwa pada tahun 2023 itu 2030 memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk di dalamnya juga pencatatan kelahiran. Nah, KTP ini kan termasuk pencatatan kartu identitas yang sah sesuai dengan di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pasal 63 yang mengatakan bahwa setiap penduduk warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang mendapatkan izin tinggal menetap yang telah berumur 17 tahun maupun telah menikah atau sudah menikah wajib untuk memiliki KTP elektronik sebagai identitas yang sah. Kami berdasar di situ. Saya kira demikian. Cukup Ibu? Iya. Bisa, silakan Bapak. Makasih. Ini baru bunyi mic-nya. Para panelis yang terhormat, jadi resistensi ini memang sangat kita sebenarnya sudah kita antisipasi sebelumnya. Ada hal yang paling kami rasakan setelah ini muncul, kita datang ke sekolah melakukan perekaman dengan tim, yaitu banyaknya masuk permintaan pribadi Pak, perseorangan dari penduduk yang mau dilayani di rumahnya. Ini resistensi yang sangat kami takutkan. Karena dia cemburu Pak, dia merasa dianatrikan, kok anak sekolah didatangi ke sekolahnya. Padahal perlu diketahui bahwa tim kami itu minimal 10 orang Pak, baru bisa melakukan pelayanan. Kemudian alat itu ya kurang lebih 1 mobil yang kita harus bawa, karena anten dan segala macam. Baru bisa perekam, itu pun harus connect dengan jaringan yang bagus. Itu hal mengenai resistensi yang sementara kami rasakan ini Pak. Kemudian regulasi, ya, alhamdulillah kita sudah ada peraturan Bupati Pak di nomor 54 tahun 2021.
tentang gerakan pengembangan inovasi bagi setiap OPD, itu satu inovasi 1 tahun, 1 tahun. Kemudian kami ada SK tersendiri di Capil untuk mengenai penetapan hambatan pakam ini sebagai inovasi. Ada SK untuk tim kerja, kemudian tim koordinasi, dan mengenai anggaran saya sudah sampaikan tadi, memang ada peningkatan yang sangat signifikan. Jadi saya tidak sebut nama jumlahnya karena ini rahasia dapur kami, Pak. Cuma cukup tinggi di tahun 2023 ini, yaitu naik sekitar 3.500% lebih daripada anggaran dibandingkan tahun sebelumnya. Hal lain mengenai kami sebenarnya yang proaktif pakai sekolah. Jadi kami yang menghubungi lebih dulu, kemudian menyurat secara resmi ke kami, karena kami butuh waktu kapan ada lowong. Murid tidak lagi belajar, tidak lagi ujian dan lain sebagainya. Jadi kami meminta waktu dari sekolah, tapi kami lah yang awali, meminta beliau untuk melakukan layanan di sekolah, dan kami sudah kewalahan ini. Ada kami ini kewalahan memang menjadwal ini karena permintaan dari sekolah cukup tinggi, Pak. Apalagi menghadapi pesta demokrasi kita ini di 2 tahun ke depan. Itu barangkali tambahan dari kami. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kabak, ada yang ditambahkan? Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya langsung saja yang menanggapi apa yang disampaikan tadi Pak Imran mengenai aspek keberlanjutan dari inovasi hambatan pakam ini, salah satu dari pada inovasi Kabupaten Takalar, dan aspek dari regulasi komitmen maupun dana ini kami memang sudah dengan adanya kegiatan setiap tahun dilaksanakan di Kabupaten Takalar, dan kami selaku kabak organisasi, bagian organisasi, memang ada satu kegiatan yang pelayanan publik dan tata laksana itu memang membackup semua jenis inovasi yang ada di Kabupaten Takalar. Kami sudah membuatkan SK tim kabupaten, terus kami teruskan dengan SK tim teknis yang memang betul-betul orang-orang yang berkompeten di dalamnya yang kami libatkan dengan beberapa stakeholder baik Bapelitban maupun beberapa OPD, karena Pak PJ ini juga menyampaikan kepada semua pimpinan OPD bahwasanya untuk tahun 2023 satu inovasi itu satu OPD. Jadi kami menjaring memang semua jenis-jenis inovasi yang ada di OPD, kemudian kami seleksi, kemudian yang memang memenuhi syarat untuk kami bersyarat untuk ikut kompetisi inovasi tingkat provinsi, itu kami daftarkan. Salah satu yang lolos hari ini yaitu inovasi hambatan pakam. Jadi memang komitmen pemerintah Kabupaten Takalar itu sangat-sangat mendukung, baik dari segi komitmen pimpinan maupun dari segi anggaran. Tadi sudah disampaikan juga di Dukcapil ada kegiatan yang membackup inovasi masing-masing desa, dan kami juga di bagian organisasi ada kegiatan yang membackup semua inovasi yang kami jaring di setiap OPD di Kabupaten Takalar. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktunya sudah habis. Kita beri aplaus dulu Bapak Ibu untuk inovasi hambatan pakamu. Baik, Bapak dan Ibu tim inovator dipersilakan untuk meninggalkan tempat. Kita akan berganti dengan inovasi selanjutnya. Ya. Ya, baik, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kami panggilkan untuk naik ke atas pentas inovator dari inovasi Cek Aku, cetak di tempat administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone. Dipersilahkan Kabak Organisasi beserta tim inovasi untuk naik ke atas pentas.